there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada hari ini 2 Syawal 1444 Hijriah. Artinya ini hari kedua kita melaksanakan satu perayaan perhelatan Idul Fitri. Kemarin sudah kita laksanakan 1 Syawal, hari raya bagi umat Islam setelah 30 hari melaksanakan ibadah Ramadan ya 1444 Hijriah tahun ini. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali kepada fitrahnya sesuai dengan Idul Fitri itu sendiri, hari yang suci, hari yang fitrah, keluarnya kita dari belenggu dosa-dosa yang sudah bersemayam dalam tubuh ini kurang lebih setahun kita biarkan. Melalui Ramadan semoga itu semua tertebus. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak saudara sekalian mencoba memperhatikan baik-baik satu kesaksian begitu ya. Kesaksian yang disampaikan oleh pendeta pendeta Yosua ini, yang dulu dia juga muslim pengakuannya. Dia seorang murtadin, dulu namanya Muhammad Yasin, pendeta Muhammad Yasin ya. Ada memberikan kesaksian beberapa waktu sebelumnya ya, sebelum tertangkapnya pendeta Yusuf Manubuluh. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajak saudara bagaimana kesaksian yang disampaikan oleh pendeta murtadin ini ya, pendeta murtadin Muhammad Yasin bin Yosua ini, yang dia memberikan pernyataan. Ternyata kalau kita amati baik-baik apa yang dia sampaikan dalam kesaksiannya, banyak berbohong. Dan saya dengar dari beberapa komunikasi yang terjadi di YouTube, dia ternyata sudah menjadi DPO, saudara. Sudah menjadi DPO, dan ya diakibatkan karena ucapan, kesaksian, dan pengakuan dia. Yang pengakuannya salah satunya dia pernah membakar gereja. Dan ternyata ini menjadi masalah, saudara. Baik, kita awali dulu. Kita dengar bersama-sama, saudara, kesaksian dari pendeta tersebut. Kita potong-potong nanti, saudara. Kita amati, kita coba reaksi per kalimat ataupun per pengakuan kesaksiannya tersebut, saudara. Berikut kesaksian yang dia sampaikan oleh pendeta ini. Sederajat dengan SD. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, 6 tahun saya di sekolah di madrasah ibtidaiyah. Kalau nggak pakai speaker kedengeran nggak? Jadi nggak usah pakai mic aja ya. Kita pakai hikmat, betul kan? Saya matiin aja mic-nya ya. Ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dari ibtidaiyah saya lanjut lagi sekolah sanawiyah berapa tahun? Sanawiyah 3 tahun, masuk lagi aliyah, masuk lagi yang namanya perguruan tinggi IR. Saya kuliah ngambil fakultas dakwah Usuluddin. Tujuan saya hanya satu, supaya saya jadi ustadz, walaupun pada saat itu saya baru ustadz kampung, saudara. Ya, baik saudara. Bagian awal dia menyatakan bahwasanya dia dulu pernah sekolah ya. Perhatikan baik-baik, saudara. Dia sekolah madrasah ibtidaiyah 6 tahun katanya. Kemudian MTS 3 tahun, aliyah 3 tahun, kemudian IAIN ya. Nah ini
Di IAIN ini dia mengatakan tadi jurusannya atau fakultasnya adalah dakwah usuluddin. Ini satu kekeliruan. Mana ada dalam IAIN itu fakultas dakwah usuluddin, itu tidak pernah ada. Dakwah usuluddin. Dari situ saja sudah mulai, baru saja dia menyampaikan satu pernyataan, dia sudah melakukan satu kebohongan yang itu keliru besar. Tidak ada di dalam perguruan tinggi IAIN itu. IAIN itu adalah Institut Agama Islam Negeri, ya. Itu tidak ada fakultas dakwah usuluddin, tidak ada. Fakultas dakwah satu, fakultas usuluddin satu, terpisah. Tidak menjadi bahagian atau tidak menjadi satu kesatuan yang sama gitu ya. Dan tidak ada fakultas dakwah usuluddin, itu tidak ada. Silakan dicek, yang sekarang mungkin namanya bukan lagi IAIN. Sekarang sudah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri. Dan itu tidak ada fakultas dakwah usuluddin. Fakultas dakwah ya satu fakultas dakwah. Fakultas usuluddin satu fakultas usuluddin. Dia tidak ada bercampur. Pertama itu saja sudah kesaksiannya sudah berbohong, saudara. Itu sudah kekeliruan yang besar yang dia sampaikan di dalam pernyataannya tersebut, ya. Nah, ini perlu kita pegang baik-baik. Dan andai saja kalaulah memang dia benar tamatan ibtidaiyah, tamatan MTS, tamatan aliyah plus tamatan perguruan tinggi IAIN, itu artinya memang seharusnya pemahaman keagamaannya itu cukup mumpuni. Ya, kalau memang demikian adanya. Dan bacaan-bacaan kalau dia mengaji harusnya sudah fasih benar. Tidak boleh ada kesalahan harusnya dalam bacaan itu. Nanti kita lihat dia bagaimana membaca dalam membaca Al-Qur'an itu seperti apa. Harusnya tidak boleh ada kesalahan itu sedikit pun dalam dia membaca ayat itu. Begitu, saudara. Nah, ini kebohongan pertama. Fakultas dakwah usuluddin. Tidak pernah ada fakultas dakwah usuluddin itu. Silakan dicek. Fakultas dakwah satu, fakultas usuluddin satu, itu terpisah fakultasnya. Tidak ada fakultas dakwah usuluddin. Kebohongan pertama, saudara. Kita saksikan yang berikutnya apa pernyataan dia. Nah, ketika saya belajar mengaji, ya, ada perkumpulan mahasiswa. Nah, di situ saya belajar Al-Qur'an dengan ada satu ayat Al-Qur'an mengatakan inna dinna indallahi Islam. Tahu artinya? Tanya Pak Gembala ya. Inna dinna, sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Baik, saudara, di potongan berikutnya ini dia ternyata pengakuan dia mengikut pengajian di kampus itu baru mengenal Al-Qur'an, baru belajar Al-Qur'an katanya. Katanya setelah di fakultas, di perguruan tinggi. Ini satu kebohongan. Harusnya seperti yang saya katakan tadi, kalau memang dia tamatan ibtidaiyah, tamatan MTSN, ya, sanawiyah, kemudian tamatan aliyah, terakhir tamatan IAIN, harusnya dia sudah mengenal Al-Qur'an dari sejak dini. Ya, sudah mengenal Al-Qur'an dari sedini mungkin. Dari usia ibtidaiyah itu sudah belajar Al-Qur'an. Sama seperti sekarang anak-anak TPA itu, SD, bahkan TK, itu sudah banyak yang hafal Quran. Harusnya sekelas dia ketika dia di perguruan tinggi mempelajari Islam, mempelajari Al-Qur'an, tidak ada kekeliruan. Tapi coba dengar baik-baik apa yang dia lafazkan, ya, di dalam melafazkan kalimat inna dina indallahil Islam. Itu saja salah dalam membacakan. Dia membaca inna dina indallahil. Yang harusnya adalah inna dina, ada tajwid, yang ada tasydid di situ, bacaan nun sama dal. Itu saja dia keliru. Masa sekelas yang sekolah dari ibtidaiyah, MTSN atau sanawiyah, aliyah, dan perguruan tinggi Islam IAIN membaca inna dina indallahil Islam saja salah. Inna dina indallahil Islam katanya tadi, begitu bunyi, itu lafaznya saja salah. Yang begini katanya sarjana agama Islam, tidak masuk dari kategori tersebut. Dalam pembacaannya saja sudah sangat keliru. Hukum tajwidnya salah.
salah dia dalam membacakan lafaz inna dina indallahil Islam. Silakan perhatikan baik-baik tadi bacaannya. Itu yang kedua, saudara. Kita lanjutkan. Di mana letak kebohongan dia yang berikutnya? Nah, pada saat itu, tahun 1999, saya ingin mengislamkan beberapa pendeta. Kenapa? Karena kata guru ngaji saya, kalau kamu bisa ngislamin orang kafir, maka satu orang 70 pahala, 70 bidadari. Bayangin, saudara. Nah, ini lagi. Ini menjadikan suatu fitnah yang sangat luar biasa. Dia mengatakan pahala mengislamkan orang yang kafir, gitu ya. 70 kali lipat, bahkan yang menjadi kebohongan besar itu adalah mendapatkan 70 bidadari di surga. Sejak kapan ada kalimat begitu? Itu satu fitnah. Itu satu fitnah. Tidak ada pernyataan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis seseorang yang bisa ya memu'alafkan seorang yang dari luar Islam masuk ke dalam Islam, kemudian dia akan mendapat 70 bidadari. Itu bohong besar. Tidak ada. Itu fitnah yang besar. Fitnah keji terhadap syariat Islam. Ya. Makanya ini yang begini nih, fitnah-fitnah begini nih harus ditelusuri gitu loh. Tentang apa yang dia lakukan, itu satu fitnah yang besar. Tidak ada, sekali lagi saya nyatakan, tidak ada di dalam syariat Islam, tidak ada di dalam ajaran Islam ketika seseorang memu'alafkan seseorang, orang Islam yang telah mengajak memu'alafkan seseorang dari luar Islam masuk ke dalam Islam, lalu dia mendapat pahala 70 bidadari, itu bohong besar. Itu fitnah. Sangat-sangat keji fitnah tersebut. Tidak benar. Ya, itu kebohongan yang besar yang dilakukan oleh pendeta murtadin ini, ya. Makanya saya kasihan tadi saya dengar jemaatnya mendengarkan kesaksiannya tertawa begitu, seolah-olah ikut mendukung cemoohan tersebut. Nah, dia mengejek pengakuan dan kesaksian itu hanya cemoohan dan kebohongan, begitulah. Itu membahayakan, itu fitnah yang besar dalam syariat Islam. Kita saksikan yang berikutnya, saudara. Tahun 1999 tidak berhasil saya ngislamin pendeta. Apa yang saya lakukan? Pembakaran gereja. Yang saya bakar gereja GPDI lagi. Dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI. Alhamdulillah. Yang pertama saya bakar gereja GPDI Pak Edi Tekano, gembalanya. Itu dulu bangunan gereja beliau nggak seperti ini. Bangunannya dari bambu, dari jembatan kayu, itu saya bakar. Kenapa saya bakar? Karena saya ingin mengislamkan beliau, nggak bisa. Ada beberapa gereja yang saya bakar. Gereja GPB Kampung Lio Depok, gereja yang ada di Bojonggede. Bojonggede pun GPDI, saudara. Jadi 2 gereja GPDI saya bakar dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI, saudara. Dahsyat doa orang GPDI, haleluya, amin. Nah, ini lebih provokatif. Pengakuan dia membakar 3 gereja, tapi disebutkan di situ 2 gereja GPDI katanya begitu ya. Dia telah membakar 2 gereja ya, dan ternyata niat dia membakar gereja itu agar banyak yang masuk Islam, itu tidak tercapai katanya begitu, sehingga dia membakar gereja tersebut. Dan dia mencampur kesaksiannya dengan dia mimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus yang mana yang dia impikan itu? Saya pernah mengunggah video tentang pengakuan para murtadin yang mereka mimpi didatangi oleh Yesus. Ya, rata-rata pengakuan para murtadin itu adalah mimpi berjumpa dengan Yesus, didatangi, dijumpai oleh Yesus. Sekali lagi saya tidak mempermasalahkan. Saudara mau murtad, mau apa, silakan. Mau mimpi berjumpa dengan Yesus itu urusan saudara lah. Pertanyaannya itu wajah Yesus yang mana ini? Nih, sekian banyak wajah Yesus yang mana yang kalian impikan?
Itu dari situ saja kebohongannya itu sudah berlipat ganda itu ya. Nggak mungkin Yesus itu wajah si Yesus yang ada di foto ya. Itu siapa yang memfoto wajah Yesus itu tuh yang mana? Siapa sih? Pelukisnya siapa? Pelukisnya. Dan wajah Yesus yang mana yang asli itu? Dari sekian banyak itu. Lalu wajah yang mana yang Pak Pendeta Muhammad Yasin ini ditemukan itu dari wajah yang mana? Salah satu dari sekian banyak wajah Yesus itu. Kan satu kebohongan yang nyata kalau dipikir itu ya. Yang nggak, coba jangan terlalu besar membual gitu ya. Terlalu besar membual sehingga memberikan apa namanya, orang yang mendengarkan pun jadi ya nggak tahu ya kalau saudara-saudara yang beragama Kristen dengan mendengar kesaksian itu terus mereka begitu apa namanya, jumawa, begitu euforia, bahagia, senang, ya silakan. Tapi kalau bagi saya secara pribadi saya justru berpikir, benarkah demikian adanya? Bukankah wajah Yesus itu di masing-masing negara itu bentuknya berbeda-beda? Maka pertanyaannya, ya, yang dia impikan, yang bertemu dalam mimpi itu wajah Yesus yang mana itu? Itu saja, aduh, sudah banyak kebohongannya. Kita lanjutkan lagi saudara, apa pengakuannya pendeta ini? Saya bertobat karena mimpi yang saya alami, saudara. Apa mimpi yang saya alami? Saya habis sholat isya, biasa jam 7 malam ya. Habis sholat isya, saya tidur. Dan ketika saya tidur, Tuhan kasih mimpi kepada saya. Apa mimpinya? Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang merangi tubuh saya. Dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya terbangun dalam tidur saya. Ketika saya terbangun, badan saya penuh dengan keringat. Langsung saya masuk kamar mandi, saya sholat. Di tempat sholat, Allahu Akbar. Habis sholat, saya tidur lagi pas jam 4 mau sholat subuh. Di sini ada yang menarik, saudara. Dia melaksanakan sholat. Dari gerakan sholat yang dia lakukan, yang menjadi sorotan adalah lipatan tangannya. Lihat lipatan tangannya, saudara. Coba perhatikan baik-baik lipatan tangannya. Seorang mahasiswa jebolan IAIN yang katanya 6 tahun di Ibtidaiyah, 3 tahun di Sanawiyah, 3 tahun di Aliyah, kemudian di IAIN, jurusan apa tadi? Dakwah Usuluddin. Tapi lihat, di lipatan tangan dalam sholatnya, tangan kirinya di luar. Itu saja sudah bohong. Ini kelihatan bohong nyata ini. Ini kelihatan bohongnya yang sangat nyata. Tidak pernah ada ajaran Islam, syariat Islam melaksanakan sholat lipatan tangannya seperti itu tuh tidak ada. Yang benar itu tangan kanan di luar, tangan kiri sebelah dalam. Lihat ya, sebelah kiri di luar dan tangan kanannya di dalam. Mahasiswa sarjana begini sholatnya. Yang bertahun-tahun dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi dia berpendidikan agama. Tapi begini seperti ini. Pelaksanaan sholatnya, lipatan tangannya. Sungguh ini ironi, apa namanya ya. Kebohongannya nyata yang tidak dapat lagi disembunyikan. Itu kelihatan sendiri bagaimana dia melipat tangannya di dalam posisi dia sholat itu sendiri ya. Kan satu kebohongan itu. Kita lanjutkan saudara, kita preteli sedikit demi sedikit. As-salatu khairum minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur. Betul. Dia azan saudara. Saudara simak baik-baik tadi kan lafaz azan yang dia yang dia kumandangkan. Pas kebetulan yang dia lafazkan adalah as-salatu khairum minan naum. Ya, kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi lafaznya seperti apa? Nih jebolan IAIN ini, jebolan pendeta jebolan IAIN ini apa bunyinya? As-salatu khairum minan khairum minan naum. Itu salah, lafaznya sangat salah. Masa jebolan IAIN 6 tahun Ibtidaiyah,
3 tahun, Sanawiyah 3 tahun, Aliyah plus ditambah nggak tahu apakah selesai atau tidak di IAIN, tapi setidaknya ini contoh sarjana agama begini, azan saja tidak beres. Coba, as-sholatu khairum minan naum, harusnya begitu dia baca as-sholatu khairum. Huruf kho yang benarnya, bukan huruf H. Ya, itu saja lah salah. Begini, seperti ini. Aduh, ini sarjana agama seperti apa, buat malu ini. Sekali lagi, pendeta ini mempermalukan dirinya sendiri, sekaligus mempermalukan, ya, membodoh-bodohi saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Kalian ditipu. Kalian ditipu. Kami umat Islam tidak berpengaruh. Dia murtad, silahkanlah murtad. Itu urusan dia. Tapi kemurtatan dia menipu dan menyesatkan saudara-saudaraku yang beragama Kristen sendiri. Kita lihat yang berikutnya, saudara. Saya sholat istikharah jam 2 malam. Istikharah beda dengan sholat tahajud ya. Saya sholat, Allahu Akbar, saya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya berdoa. Lihat lagi dia mengulangi lipatan tangan dalam sholatnya. Dan kebodohannya yang nampak di dalam sholat, dia melaksanakan sholat istikharah, tapi apa yang dia baca? Bacaan dia di dalam sholat istikharah itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Enggak ada bacaan itu di dalam aktivitas sholat. Kalau di luar sholat silahkan, itu bacaan berdoa biasa, doa biasa, bukan di dalam sholat. Coba, inikah contohnya yang kalian bangga-banggakan, pendeta yang mantan mantan ustadz ya, mantan pembakar gereja, kalian bangga-banggakan, yang mengaku sudah sekolah jenjang pendidikannya di keagamaan itu dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, ternyata begini kualitasnya. Sungguh ironi, sungguh ironi. Dan sekali lagi, kalau saya katakan, khususnya bagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen, kalian tertipu dan kalian ditipu. Sekali lagi, kalian tertipu dan kalian ditipu oleh pendeta yang satu ini. Ya, ini saya yakin dia bukan murtadin. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan dia sudah dia memang misionaris, atau kalau seandainya memang dulu dia seorang murtadin dan sekarang mungkin dia dia dulu murtadin, pengetahuannya sedikit dengan agama. Saya yakin kalau memang dia seorang yang paham agama Islam, nggak akan semudah itu dia murtad. Tidak akan semudah itu dia murtad. Orang yang kuat agama Islamnya, keislamannya, akan semakin kuat dia memegang teguh keyakinan Islam itu. Tidak akan mudah dia keluar dan murtad dari keislamannya. Ya, ini efek dari pendeta Manubulu ini. Banyak kesaksian-kesaksian yang ditampilkan oleh pendeta Manubulu, dan itu ternyata bohong semua, hoax semua. Dan sekarang berapa banyak yang berentetan, semuanya satu persatu diungkit. Orang-orang yang pernah tampil, orang-orang yang pernah menjadi narasumber dalam kanal YouTube-nya pendeta Manubulu, sekarang ditelusuri satu persatu. Dengan tertangkapnya pendeta Manubulu, yang lain juga mencoba mencari, ya, mengusutlah narasumber-narasumber itu. Ya, dan salah satunya ini pendeta murtadin ini yang dulu katanya mantan sarjana agama Islam, ya, mantan ibtidaiyah 6 tahun, mantan sanawiyah 3 tahun, mantan aliyah 3 tahun, dan juga pernah kuliah di perguruan tinggi Islam IAIN, jurusan dakwah usuluddin. Dan sekarang saudara, ini video terakhirnya, dia meminta maaf karena sudah viral videonya di YouTube itu, dan dia sudah menjadi termasuk, dengar-dengar sudah menjadi salah satu DPO, sehingga dia buru-buru minta maaf. Dan ironinya lagi, sampai-sampai rumahnya pun dijual, dan dia bersembunyi, entah tidak tahu kemana rimbanya. Andai saja itu benar, sungguh sangat ironis sekali nasibnya, ya, termakan dengan omongannya sendiri, akibat dari kebohongannya sendiri, dari hoax yang dia ciptakan, sehingga menyengsarakan dirinya sendiri dan keluarganya. Kasihan, sangat-sangat kasihan.
Ini videonya dia meminta maaf saudara, setelah mungkin dia menyadari bahwasanya kesaksiannya itu adalah isinya kebohongan melulu, kebohongan besar, sehingga dia minta maaf kepada umat Islam. Berikut ini video dia minta maafnya. Jadi kalau bisa kita bergandengan tangan satu dengan yang lain ya. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada saudara muslim yang saat ini mereka besok merayakan hari Idul Fitri ya. Saya atas nama hamba Tuhan mohon maaf ya atas kesalahan kehilapan yang saya mungkin dari perkataan ya yang telah menyinggung perasaan saudara selama saya berkhutbah. Jadi mohon maaf ya. Kalau memang saya ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Biarlah. Ya saudara-saudara, sudah sama-sama kita saksikan setelah viral video kebohongannya, ya, video kesaksiannya yang penuh dengan kebohongan setelah viral, bahkan dia sudah menjadi DPO, ya, buru-buru dia minta maaf, khawatir dia menyusul pendeta Yusuf Manubuluh, dan terakhir juga rumahnya katanya dijual. Ya lari sembunyi mencari perlindungan tempat yang lebih aman ya. Itu sekali seperti yang saya katakan tadi, ternyata kata-kata yang telah disampaikan, kesaksian yang setelah dia utarakan menyiksa ya, membuat ya menyiksa dirinya sendiri, membuat hidupnya tidak tenang, dihantui dengan kebohongan yang pernah dia buat dengan kesaksiannya sendiri. Jadi senjata makan tuan ya, itulah yang pepatah mengatakan mulutmu harimaumu yang akan memakan kepalamu. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat, semoga ini menjadi hiburan juga lah ya buat kita semua dan menjadi pelajaran sekaligus. Berhati-hatilah. Kalau rasanya ya silakan, kalau mau menyampaikan Injil kalian, menyebarkan ajaran-ajaran, buktikan saja kebenaran agama yang Anda sampaikan itu. Kami tidak akan pernah mengusik, tidak pernah mencaci maki juga, ya, selagi hal itu tidak menyakiti dan tidak menghina keislaman kami. Demikian, semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.